Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Sukmawati Yusuf SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Bersama fasilitator saya, Ibu Nahdawati SSI MPD, dengan pengajar praktik oleh Ibu Nurhasana SPD MSI. Pada video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak modul 1.3. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif. Dalam pendekatan inquiry apresiatif, kita harus mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Adapun tahapan Bagja antara lain, yang pertama, buat pertanyaan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah perubahan. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran berisi kumpulan pengalaman positif yang telah dicapai dan mengambil pelajaran dari hal positif tersebut. Kemudian yang ketiga, gali mimpi, yaitu narasi tentang kondisi ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Adapun tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang telah saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan menguasai teknologi sesuai profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk melahirkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan menguasai teknologi sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat antara lain, yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Adapun tindakan atau penyelidikan antara lain, mencari informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta berkonsultasi dengan pimpinan atau kepala sekolah. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang sudah menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Kemudian, apa sarana yang sudah tersedia untuk mendukung terwujudnya pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Kemudian, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan antara lain, berkolaborasi dengan guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, kemudian mendata sarana dan prasarana yang ada di sekolah, memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran, dan yang terakhir, memahami karakteristik peserta didik. Tahapan yang berikut adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, apa saja hal-hal yang mendukung untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Apa kebiasaan baru yang diharapkan apabila visi sudah mulai tercapai? Kemudian, bagaimana perasaan saya setelah berhasil mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan antara lain,
mendata ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di sekolah, dan keterbukaan peserta didik dalam menerima sebuah perubahan yang positif. Kemudian, penerapan pembelajaran yang kreatif dan inovatif oleh semua guru, menghasilkan pembelajaran yang bermutu, menyenangkan, dan bermakna. Kemudian yang terakhir, rasa senang dan bangga. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang akan dilakukan? Berapa lama target untuk mencapai visi tersebut? Dan apa tindakan yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Adapun daftar tindakan dan penyelidikan antara lain, menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan dengan memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran, merencanakan pencapaian visi dalam waktu 1 tahun, kemudian mengadakan workshop tentang pemanfaatan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, dan yang terakhir, merancang model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja pihak yang terlibat dalam mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Kapan pembelajaran kreatif dan inovatif dilaksanakan? Siapa yang bisa memantau dan mengarahkan upaya dalam mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Bagaimana memonitoring evaluasi dan refleksi pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Dan bagaimana solusi jika ada kendala dalam penerapan pembelajaran kreatif dan inovatif? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan antara lain, seluruh stakeholder sekolah akan dilibatkan dalam upaya pencapaian visi tersebut. Kemudian, pembelajaran kreatif dan inovatif mulai saya laksanakan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung di sekolah. Kemudian, kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan melakukan pemantauan dan mengarahkan upaya mewujudkan pembelajaran kreatif dan inovatif. Selanjutnya, membuat rencana supervisi, dan yang terakhir, kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.